Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli, di channel ini. Kali ini saya akan mengulas sebuah statement yang disampaikan oleh seorang penjelajah yang bernama Syekh Ibnu Said, ya, dikenalnya itu seperti itu, dan nama lengkapnya itu Abdul Hasan Ali bin Said bin Musa bin Abdul Malik bin Said Al-Ghornati Al-Maghribi. Beliau dari Granada. Granada itu mana? Di Spanyol, ya, Eropa. Dimana beliau ini memiliki sebuah kitab yang berjudul Kitab Al-Jughrafiyah atau Kitab Geografi bahasa kitanya, ya. Dan sebelum ke sana, saya akan sedikit menguraikan tentang biografi beliau, di mana beliau itu dilahirkan pada tahun 610 Hijriah, yang bertepatan dengan 1214 Masehi, dan meninggal itu pada tahun 673 atau tahun 1000 berapa ini? Tahun 1270, bentar. 1274, ya. Artinya beliau itu memiliki umur berapa itu? 63 tahun, ya. 63 tahun. Beliau meninggal pada tahun 1274 Masehi atau 673 Hijriah. Artinya beliau ini adalah salah satu ulama yang ada pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Hijriah. Nah, yang menarik dari kitab ini itu adalah ketika beliau itu menggambarkan, ya, mengilustrasikan tentang Cina, kemudian Indochina yang disebut dengan Sinusin, kemudian di ujung dari Sinusin atau Indochina itu ada sebuah pulau yang dinamakan sebagai sebuah Jaziratul Alawiyin atau pulau yang isinya itu adalah keturunan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan tentu ketika melihat masa dari penyusunan buku ini, penyusunan kitab ini, itu diperkirakan penyusunannya pada tahun 640 Hijriah atau tahun 1243 Masehi, ya. Nah, bagi yang memiliki kitabnya silahkan Anda buka di halaman 122 ketika menyebutkan bagian yang atau iklim yang ketiga dari dunia. Kemudian dari iklim yang ketiga itu menuju kepada bagian yang ke-10 dari iklim yang kedua. Nah, di mana di sana itu diceritakan tentang sungai-sungai yang ada di Cina. Ya, saya bacakan saja. Al-Juzul Ashir, bagian yang ke-10, taqa'u fihi baqiyat anharusin wa jibaluha ala masawwaruhu fil jugrafiyah. Itu terdapat sisa dari sungai-sungai Cina dan juga pegunungan-pegunungan Cina yang sudah digambarkan dalam geografi. Kemudian fi syarqi Sin al-jabalul fasil bainahum wa baina Sin. Kemudian di bagian timur Cina itu terdapat gunung yang membelah antara mereka dengan Indochina, antara Cina dengan Indochina. Kemudian wa suwaru ahli Sin ma'ilatun ila suwaril khalt baina Turki wal Hunud, di mana bentuk fisik dari orang Cina itu condong kepada campuran, yaitu antara Turki dan India. Walibasuhum mutawassit, pakaian mereka itu tengah-tengah. Wa min adatihim annahum yakshifuna sudurahum, dan termasuk tradisi dari mereka, dari kalangan laki-laki, ya, mereka itu membuka atau tidak menggunakan baju untuk bagian atasnya, ya. Dan sultanuhum yuqalu lahu al-bughbur. Kemudian sultan mereka itu dikatakan dengan istilah bughbur.
Wa qaidatuhum Madinatu Tajah fil iklimi tsalits. Kemudian ibu kota mereka itu ada di kota Tajah pada iklim yang ketiga. Wa ra'iyatuhum mahsuruna bil jibali wal husun, dan rakyatnya itu terbatas di daerah pegunungan dan juga benteng-benteng. Fala yadkhulu ahadun min jihatiha wa la yakhruju minha illa biidznin, dan tidaklah seorang pun itu masuk ke daerah mereka dan tidak keluar kecuali dengan izin. Kemudian wa yuqalu inna jami' turuqis Sin mafrusyatun bil hijarah, kemudian dikatakan bahwa seluruh jalan-jalan yang ada di Cina itu dihamparkan dengan batu, ada hamparan batunya atau dihamparkan batu atas jalan-jalan tersebut. Wal mazari'u an yaminin wa shimalin, sementara persawahan ya itu terbentang di bagian kiri dan kanan di jalan tersebut, di sisi jalan tersebut. Fi aksarihal arus, dan mayoritas tanaman mereka itu adalah beras ya. Kemudian selanjutnya saya ini wal filu indahum katsiratun, dan di sisi mereka itu banyak gajahnya. Wa alaiha yahmiluna asqalahum, dan di gajah tersebut mereka itu membawa barang-barang mereka yang berat ya. Wa mabanihim aktsaruha min khasyabil kafuri was sanubar. Kemudian bangunan mereka itu mayoritas itu dari kayu kafur ya, kayu kayu kafur atau kayu kamfer. Jadi kamfer itu kan merupakan getah ya dari sebuah pohon kapur namanya, dan sampai sekarang itu masih ada di Barus itu, sekarang masuknya itu wilayah Sumatera Utara ya. Kalau dulu itu masih di bagian adalah sebuah kerajaan kalau dulu itu. Kemudian wayado wasanubar, ini kayaknya Jati itu kalau nggak salah ya. Wayadauna fiha dahanan malahan wa nuqusyan badi'ah min nau'il kalahi. Dan mereka untuk kayu-kayu itu dicat menggunakan minyak ya, malahan yang terbuat dari garam. Wa nuqusyan badi'ah, kemudian di kayu tersebut itu pun juga dipahat dengan pahatan yang indah. Wakadzalika marakibuhum, dan tempat alat transportasi mereka itu pun juga sama, ada kayunya, kemudian kayunya itu dipahat. Wasmul markab indahum zau, dan nama kendaraan mereka itu namanya zau. Wa huwa kabir yakunu fihi baitul insan wa tahtahu mahzanun lil bada'i, dan kendaraannya itu besar dan di dalamnya itu terdapat satu ruangan yang bisa ditempati, dan di bawahnya itu bisa digunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang. Wa yata'amaluna bi saba'ikiz dzahab wal fiddatil kabirah, dan mereka itu alat untuk tukar-menukarnya itu menggunakan emas dan perak yang besar, lempengan-lempengan emas dan perak yang besar. Wa indahum fulusun min nuhasin lil qalil. Adapun untuk pecahan-pecahannya itu menggunakan tembaga ya. Wa kalamuhum sa'ab wa kalamul hunud ahla minhu, untuk kalamnya mereka itu sulit dan kalamnya orang-orang India itu lebih mudah. Waqad sarat marakibuhum fi hadzal asr tasilu ila Aden. Kemudian alat transportasi mereka di masa ini itu bisa sampai ke kota Aden ya, ada di Yaman itu. Kemudian, di sini yang menjadi mahallu syahid itu adalah wa fi akhir hadzal juzu, dan pada bagian akhir ini, ujung dari min biladi sin mudun mu'jamah. Di ujung dari Indochina itu terdapat beberapa kota-kota ya, kota-kota ajam. Wa akhirul ma'mur fihi, dan yang akhir ujungnya pada akhir ujungnya itu terdapat Jaziratul Alawiyin. Ini yang kita bahas ini. Di mana ujungnya itu terdapat satu kepulauan atau satu pulau yang di dalamnya itu terdapat Alawiyin, keturunan dari Sayyidina Ali, dan bukan Balawi ini ya, karena ini di abad-abad awal ini, di masa Bani Umayyah ini. Karena Bani Umayyah qad ba'atsuhum ila Malikis Sin wa akhbaruhu annahum ahlu jaraim, dan Bani Umayyah itu telah mengutus mereka ke seorang raja Cina, dan tentu dalam penyebutan
kepulauan Nusantara saat itu bisa disebut dengan India, Al-Hind ya, India, atau juga Sin, karena memang lokasi dari Nusantara itu memang berada di pertengahan kalau perjalanan laut ya, antara India dengan Cina. Sehingga dalam penyebutan Nusantara saat itu menyebutnya dengan Sin, Cina atau India. Bisa kedua-duanya. Nah, kemudian di sini ketika membicarakan tentang Jazirah Al-Alawiyin, masuknya di mana? Maksudnya di mana? Nah, ini saya diskusikan, saya tanyakan kepada sahabat-sahabat, kepada teman-teman ya yang mendalami sejarah, bahwa yang dimaksud di sini tidak lain dan tidak bukan merupakan Pulau Sumatera. Jadi ini akan dikomparasikan dengan diskusi yang saya lakukan dengan teman-teman di malam yang kemarin. Ya, tapi dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas terlebih dahulu tentang keterangan yang ada di dalam kitab Al-Jughrafiyah karya dari Imam Ibnu Sa'id Al-Maghribi Al-Gharnati. Oke. Di mana untuk Jazirah Al-Alawiyin atau Kepulauan Alawiyin, di mana dulu itu Banu Umayyah telah mengutus para Alawiyin ini, keturunan Sayyidina Ali ini, kepada Raja Cina atau Raja Nusantara saat itu. Dan Banu Umayyah itu menginformasikan bahwa mereka ini sebenarnya para Alawiyin itu adalah ahlu jaraim, adalah para penjahat. Iqtadat ib'adahum yang harus dijauhkan. Cuman falamma hadaru, ketika para Alawiyin ini datang di sisi raja, akhbaruhu annahu min baitun nubuwah. Mereka memberitahukan kepada sang raja bahwa mereka ini ya keturunan Nabi. Faqala, maka sang raja itu mengatakan yuhmaluna ilal jaziratil lati fi akhri sinisin. Mereka ini para asyraf ya, para al-alawiyin itu harus dibawa ke sebuah pulau yang ada di ujung Indo-Cina, yang di dalamnya itu katsiratul afai al-qattalah, di sana itu banyak ular-ular yang berbisa, yang beracun. Nah, fa in kana kama za'amu lam tadurrahum. Jika benar mereka itu adalah termasuk keluarga Nabi, min baitin nubuwah, keturunan Nabi, keturunan dari Sayyidina Ali, lam tadurrahum, maka hal itu tidak akan membahayakan bagi mereka. Tapi wa in qatalathum usriha minhum, tapi ketika mereka itu terbunuh, ya sudah selesai perkara. Nah, hanya saja fahamahumullahu minha, maka Allah Ta'ala itu selamatkan mereka itu dari ular-ular tadi, wasakanu tilkal jazirah wa tanasalu, dan mereka pada akhirnya tinggal di tempat atau di pulau tersebut dan mereka memiliki keturunan yang banyak. Maka di sini ditambahkan dengan statement dari Imam Al-Baihaqi. Saya rasa ini Al-Baihaqi yang memiliki kitab Lubabul Ansab itu ya, kalau tidak salah, di mana beliau menyatakan wa minhum mu'dhamu asyrafil ajam alladina ya'qiluna adh-dhufair fir ru'us. Di mana dari mereka itu adalah mayoritas dari para syarif, para asyraf yang ada di Ajam, yang mereka itu mengikatkan rambut di kepala mereka, di atas kepala gitu diikatkan, isyaratan litilkal hayat allati khallasahumullahu minha, dan itu merupakan isyarat ya akan adanya ular-ular yang Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan para asyraf, para alawiyin itu dari ular-ular tadi. Nah, begitu sahabat-sahabat ya. Artinya di sini apa yang disampaikan oleh Ibnu Sa'id Al-Maghribi itu sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para sejarawan mengenai bagaimana proses islamisasi atau bagaimana mereka para asyraf, para alawiyin itu masuk ke Nusantara, ya khususnya di wilayah Aceh atau di Aceh sekarang saat ini, atau lebih umumnya itu di Pulau Sumatera saat ini. Sehingga inilah yang memberikan data tambahan dan data penguat eksternal ya, yang menunjukkan akan kebenaran dari hal tersebut. Nah, sehingga misalkan di Aceh itu saat itu ya, atau di masa misalkan kerajaan Cempa, kemudian disusul kerajaan Perlak, kemudian Lamuri, kemudian Barus, kemudian Samudra Pasai, kemudian Aceh Darussalam, dan seterusnya. Jadi di sana itu untuk leluhur mereka itu adalah semenjak masanya atau pada abad ke-1 akhir atau awal-awal abad ke-2 Hijriah gitu. Sehingga wajar jika misalkan untuk kesultanan atau kerajaan Perlak Islam itu ya, untuk raja pertamanya itu adalah Sultan Maulana
Abdul Aziz Shah yang merupakan keturunan dari Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu taala anhu, dan apa yang ada di sejarah Aceh itu sendiri dan dikaitkan dengan keterangan yang ada dalam kitab ini itu sinkron. Nah, untuk lebih lanjutnya mari kita simak bersama-sama bagaimana diskusi antara saya dengan beberapa teman-teman, ada Gus Yakin, ada Den Aryo, dan siapa Gus Dilah dan lain sebagainya ya, untuk mendalami akan hal ini. Terima kasih. Silakan. Kafur ya. Yang kafur ini misalnya siapa? Dr. Hilmi Bakar itu kayu yang sebagai bahan kapur barus. Itu Gus. Kafur itu ternyata kayu Gus, bukan kapur-kapur apa ya? Gamping. Bukan. Kayu. Kayu memang kafur. Kayu kafur. Tadi kan jelas Gus ya, kayu kafur bener ya? Pohon kamper. Jadi dari kayu ini mengeluarkan getah. Nah, terus getahnya itulah yang berupa yang jadi kamper itu, Gus. Oh ya wes Gus, ya baru sih berarti. Cerita nang baru sih Bu. Cerita nang baru sih Bu. Terus sampai daerah Jempa itu masih ada pohon-pohon itu. Maksudnya kalau identifikasi ini berarti kan arahnya ke Barus gitu loh. Tapi untuk pepohonannya ini ya Aceh Utara, intinya Aceh ya, Sumatera Utara dan Aceh itu ya pusatnya kan gitu. Sampai jadi gini, Jaziratul Alawiyin yang dimaksud di situ itu adalah jazirahnya keturunan Alawi yang menempati ujung pulau. Nah, ujung pulau ini letaknya di ujung Indo-Cina. Indo-Cina itu artinya ujung-ujung kepulauan Cina. Kalau di tempat kita itu kan sebagian wilayah itu yang menghubungkan antara Laut Cina Selatan, itu yang paling mungkin hanya ada dua kemungkinan ya. Yang pertama itu ujung itu bisa disebut sebagai Malaysia yang sekarang atau yang di Aceh gitu. Kenapa? Karena Selat Malaka itu yang menghubungkan antara sudah di ujung-ujungnya begitu pokoknya. Pokoknya kalau mau ke Indochina, ke Laut Cina Selatan itu pasti lewat Selat Malaka. Selat Malaka. Ya. Betul. Nah, cuman kalau melihat dari apa yang ditulis dalam kitab ini, memang merujuknya itu kepada Aceh. Ya. Gitu. Kenapa? Karena alur perjalanannya itu bukan dari Cinanya, tapi dari barangnya. Dari laut. Nggak mungkin kalau tiba-tiba dia mendarat di daerah Cina, daratan Cina kan yang paling deket ya area Indochina itu ya Vietnam. Ini Haribah ya? Bukan. Ini sebelumnya Arihla ini. Catatan sejarah. 12 berapa Gus tadi? 12-13 ya? Jadi saya buka lagi ya. Takut itu tahun lahirnya. Nah, bentar. Itu tadi di situ disebutkan tanaman mayoritas adalah beras. Bahwa kemarin Denario bilang kalau Cempa atau di Aceh para wali itu membawa tanaman beras ke Jawa. Nah, gitu. Jadi beras di Jawa itu adalah dibawa oleh para wali. Ya, Wali Songo. Nah, ini sudah kita kita nggak bisa kita pungkiri bahwa yang dimaksud tadi itu tanaman mayoritasnya adalah beras. Kalau Wali Songo berasal dari Aceh, Jempa dan Pasai, itu tanaman mayoritas mereka kan di sana. Nah, monggo Den, kira-kira gimana? Iya, jadi mungkin yang usia agak-agak sekitar 40-an itu masih pernah dengar namanya beras cempo gitu. Kalau orang Jawa bilang beras cempo itu bukan berarti Vietnam, tapi dari campa Aceh itu. Jempa. Iya, beras cempo kalau orang Jawa bilang begitu. Di Melayu cempal namanya, nyebutnya cempal itu. Iya. Cempal itu beras yang kita yang pemerintah datangkan dari Aceh memang. Iya, berarti sesuai Gus Yakin.
catatan orang Jawa kalau saya mengatakan begitu dengan kitab ini selaras. Ya, ya, ya. Jadi ini sebagai data antropologi ya. Ya. Karena di catatan-catatan kuno dan makanan pokok di Jawa khususnya di Majapahit itu ketela puhung ketelo. Ya. Dan setelah kehadiran para wali inilah baru menanam padi. Ya, ya, ya. Yang terutama daerah-daerah pesisir yang dulunya tambak-tambak atau apa itu dijadikan persawahan gitu kan, akhirnya ditanami padi. Jadi memang ada sesuatu dan ada yang terjadi ketika perburuan dinasti-dinasti Rasyidin ya. Ini masih awal ini, Bu. Iya ya. Tahun Masih berapa? awal ini. Umayyah ini malah. Oh, Umayyah ya. Kalau menceritakan Bani Umayyah, ya tentu merujuknya ke itulah. Seperti yang didisertasikan Dr. Hilmi Bakar itu. Di awal tadi itu ya. Ah. Makanya setiap kekhalifahan itu punya catatan mengenai keluarga-keluarga keturunan Ali ya. Makanya kemarin saya tekankan begini, kalau sentimen terhadap Aceh hanya karena menuduh leluhur Aceh itu Syiah, kalau bagi saya nggak masalah, karena dulu Syiah dulu dan sekarang itu nggak sama. Dulu sebutan Syiah itu dinisbahkan kepada keturunan Ali itu disebut Syiah kelompoknya tuh. Nah sementara Sunni itu adalah kelompok dari Muawiyah. Jadi dulu bukan identitas seperti sekarang aliran tuh bukan, tapi hanya identitas politik aja sebenarnya. Jadi saya akan mengikuti kalimat Imam Syafi'i aja lah ya, apa yang pernah dia tulis dalam kitab diwannya itu. Jadi dia tidak apa-apa disebut Syiah. Kalau Syiah itu merujuk kepada mencintai keluarga keturunan Nabi, dia nggak masalah ditulis Syiah. Ya lagian Ibnu Battuta itu jelas Sultan Malik Ad-Dhohir itu Syafi'i, terus mau gimana? Kan itu era-era awal, ya wajar ya, tahun-tahun segitu itu sih, ya semua Syiah, orang-orang keturunan Nabi itu Syiah. Data-data mereka lengkap dan teman-teman kayak di Mapesa ataupun Cisah itu sudah meriset itu jauh. Tapi betul pun mereka tahu itu tidak dipublis memang. Karena banyak keluarga-keluarga Tengku, Teku, Cut, Pocut itu yang masih keturunan keturunan dari Nabi, itu tidak ada yang pernah mengaku-ngaku, tidak ada. Gitu. Tapi mereka umumnya paham bahwa mereka memang berdarah Persia, itu paham itu. Dan persebaran Islam itu makanya dalam historiografinya Dr. Hilmi Bakar, kemudian dulu pernah ditulis juga oleh Hamka, itu beliau berpendapat Islam masuk itu sudah abad ke-7. Gitu. Yang saya pahami sejauh ini ya. Terus di akhir tadi itu kan ada redaksi itu ya, komentar tambahan atau pengutipan dari Imam Baihaqi. Ini nggak tahu Baihaqi yang mana ini, mana di tempat Jazirah Al-Alawiyin itu merupakan mayoritas para syarif di Ajam, yang mereka itu mengikat rambut kepala mereka, Mas. Oh, berarti nyeritain ini keturunannya Abdullah Al-Kamil tuh berarti. Ya, yang di Jempa itu awal datang itu keturunan Abdullah Al-Kamil. Ya, siapa jenenge? Mayang Seludang itu ya. Iya, tapi di akhir cerita kisah ya, saya kan waktu dulu neliti mengenai Jempa ya, dengan membaca sekitar masuknya Islam di Aceh punya Abu Bakar Aceh itu, di akhir-akhir pelayaran dari Abdullah Al-Kamil itu memang beliau pada akhirnya itu ketangkep juga ya, di penjara juga dia. Jadi meninggal dalam penjara itu Abdullah Al-Kamil. Jadi memang dijemput dan dipaksa
dipaksa pulang. Tapi keturunan-keturunannya yang masih tetap di situ. Itu berbeda era dengan eranya siapa? Orang tua dari Syed Maulana Abdul Aziz itu terpaut sekitar ya 50-40 tahunan lah rombongan khalifah. Jadi di akhir tahun 700 dengan di awal tahun 800 itu kalau yang rombongan kedua itu. Makanya ada dikenal Nahkoda Al-Kamil itu artinya Nahkoda rombongan Abdullah Al-Kamil. Terus kemudian nanti ada lagi rombongan Nahkoda Khalifah itu artinya rombongan yang diselamatkan oleh dinasti siapa Abbasiyah kalau nggak salah. Oh, tapi Abbasiyah belum berdiri. Nah, kelak akan berdiri lah itu Abbasiyah. Panjang sih perjalanannya emang makanya kalau ngomongin di Aceh itu sulit gitu. Kita harus membaca sejarah itu secara utuh dan mau pakai naskah-naskah sezaman. Karena yang saya tahu ya selama ini pengalaman, kalau orang-orang Aceh itu dia nggak akan ngomong ABC kalau nggak ada naskah sezamannya. Walaupun sudah ada, itu pun harus diteliti gitu. Apakah nisan-nisan di komplek makam Raja Jempa itu betul-betul dari abad ke-8, 9, 10 gitu. Dan akhirnya harus diuji. Nah, dari hasil-hasil uji itu maka terbitlah kayak seperti sekitar masuknya Islam di Aceh, terus relasi Persia dan Nusantara punyanya Abu Bakar Al-Maskati gitu. Siapa namanya? Ya Hilmi Bakar ya, siapa? Hilmi Bakar, Hilmi Bakar Al-Masyati. Kira-kira makam raja-raja Jempa ini letaknya di mana ini? Masih ada di Jempa, masih ada. Gampong Jempa, memang di Jempa emang. Jempa itu ya mana ya? Kira-kira deket Biren nggak sih? Ya masuk Biren maksudnya. Biasanya dekat masjid ya. Di bukit ya dia. Yang makam siapa namanya Ratna Kumala apa main Seledang itu di bukit itu, agak ke bukit. Tapi yang lucu itu ini ya, dulu sekitar 2015 itu di daerah Pantai Bidari Aceh Timur itu yang diyakini sebagai ayah dari Malikus Saleh itu loh di papan nama depan kuburannya ya sebelum yang dibangun sekarang itu ditulis Sultan Ahmad gitu. Jadi bukan siapa namanya Mahdum Ahmad itu bukan Merah Ahmad bukan, tapi langsung ditulis Sultan gitu. Padahal di daerah situ kan dulu ini hanya wilayah bawahan gitu kan, bawahan dari Samalanga saat itu. Oh, ini ada di bukit ini, Telaga Merah, Telaga Maneh. Jadi mempelajari historiografinya memang harus urut. Kalau udah nggak urut, sudah mulai sentimen kesukuan itu nggak akan ketemu. Ya, saya rasa jelas itu yang di kitab itu. Jadi yang nerangkan ini cuma ini aja Gus ya tadi ya. Halaman 122 aja Gus ya. Ya. Sementara itu dulu, Gus. Iya, kayak gitu kok langsung disebut Jaziratul Alawiyin tuh loh. Iya, memang begini Gus. Kepulauan Jawa itu ya, yang kelak akan menjadi Jawa itu Nusantara itu memang dikenal kepulauan yang banyak dihuni oleh penguasa-penguasa dari keturunan Nabi gitu, keturunan Ali. Ali ya, bukan Nabi, keturunan Ali lah. Ini ada ini makam Raja Jempa ini. Masuk Jempa. Bilang tadi ya ulasan dari Hilmi Bakar. Ini kan jelas di sini ada menarik ya. Jadi bahwa popularitas Jempa di Nusantara yang dihubungkan dengan putri-putrinya yang cerdas dan cantik jelita, buah persilangan antara Arab, Persia, India dan Melayu, yang di Aceh terkenal dengan
bungong jempa atau gadis cantik putih kemerah-merahan. Bacanya bugong. 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 Pas saya bacanya bugong saya. Bungong ya. Bugong jempa. Tidak lain menunjukkan keistimewaan jempa di Aceh yang sampai saat ini masih menyisakan kecantikan putri-putrinya, gadis Biren. Nah ini akhirnya tertukar dengan campa yang Vietnam. Jadi Putri Campa dinikahkan kepada Raja Majapahit gitu. Padahal Putri Campanya ini kok Islam terus. Nah gimana? Wong Campa yang di Vietnam itu masih dikuasai oleh dinasti Ho. Dan sebenarnya untuk merubah itu saja harus menjelaskan dengan detail ya kepada masyarakat awam, terutama bahwa masyarakat awam itu akan susah sekali menerima sejarah-sejarah yang tidak mereka kenal sebelumnya gitu loh. Bahwa campa yang di Vietnam itu adalah salah alamat gitu loh. Berarti kalau di lagunya Ayu Ting Ting itu kan alamat palsu. Terus di bagian akhir tadi itu Gus, jadi kan untuk ngetes atau nguji apakah mereka itu benar keturunan Nabi atau bukan, itu dimasukkan di kandang ular. Ular ya. Kandang ular yang beracun. Kalau memang mereka itu digigit dan mati, ya berarti bukan. Kalau memang selamat, ya berarti benar. Nah akhirnya kan mereka diselamatkan. Akhirnya mereka tinggal di pulau tersebut dan berketurunan. Itu di akhirnya itu. Bisa nggak ya Gus Yakin membawakan ini jadi membawakan jurnal relasi Persia dan Nusantara milik Dr. Hilmi Abu Bakar. Relasi. Jadi biar agak kita bisa memahami bagaimana di sana itu. Mungkin nanti bisa di akhir-akhir itu kan kita jelasin gitu. Rumitnya silsilah di sana itu seperti apa.